Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzan Wahyudin dengan NIM 1903778. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis Quality Function Deployment QFD pada desain kemasan warteg bungkus. Topik yang akan saya bahas adalah sejarah QFD, definisi QFD, manfaat QFD, proses QFD, host of quality, penjelasan desain kemasan warteg bungkus, penerapan QFD-nya, analisis untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap kemasan warteg bungkus, dan analisis SWOT pada kemasan untuk mendukung QFD. Di sini yang pertama ada sejarah QFD. QFD dikembangkan pertama kali di Jepang oleh Mitsubishi Kobe Shipyard pada tahun 1972, yang kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat pada tahun 1986. Semenjak itu, QFD banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Fokus utama dari QFD adalah melibatkan pelanggan pada proses pengembangan produk sedini mungkin. Filosofi yang mendasarinya adalah bahwa pelanggan tidak akan puas dengan suatu produk meskipun suatu produk yang telah dihasilkan dengan sempurna, bila mereka memang tidak menginginkan atau membutuhkannya. Ciptono pada tahun 2001. Selanjutnya ada definisi QFD, Quality Function Deployment, didefinisikan sebagai suatu proses atau mekanisme terstruktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan itu ke dalam kebutuhan teknis yang relevan, di mana masing-masing area fungsional dan level organisasi dapat mengerti dan bertindak. Ia mencakup juga monitor dan pengendalian yang tepat dari proses operasional menuju sasaran atau goal. Alat utama dari proses QFD adalah matriks, di mana hasil-hasilnya dicapai melalui penggunaan tim antar departemen atau fungsional dengan mengumpulkan, menginterpretasi, mendokumentasikan, dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Dehe dan Benford pada tahun 2007 mengatakan bahwa manfaat QFD adalah memusatkan rancangan produk dan jasa baru pada kebutuhan pelanggan, memastikan bahwa kebutuhan pelanggan dipahami dan diproses desain didorong oleh kebutuhan pelanggan yang objektif dan teknologi. Mengutamakan kegiatan-kegiatan desain. Hal ini memastikan bahwa proses desain dipusatkan pada kebutuhan pelanggan yang paling berarti. Menganalisis kinerja produk perusahaan yang utama untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan utama. Dengan berfokus pada upaya perancangan, hal tersebut akan mengurangi lamanya waktu yang diperlukan untuk daur rancangan secara keseluruhan, sehingga dapat mengurangi waktu untuk memperlihatkan adanya penghematan antara sepertiga sampai setelah dibandingkan sebelum dilakukan QFD. Mengurangi banyaknya perubahan desain setelah dikeluarkan dengan memastikan upaya yang difokuskan pada tahap perencanaan. Hal yang penting ini mengurangi biaya mengenalkan desain baru. Kemudian mendorong terselenggaranya tim kerja, menghancurkan rintangan antar bagian dengan melibatkan pemasaran, rekayasa teknik, dan fabrikasi sejak awal proyek. Masing-masing anggota tim kerja sama pentingnya dan memiliki sesuatu untuk disumbangkan kepada proses. Kemudian ada proses QFD, yang pertama mengumpulkan data mentah dari pelanggan, kedua menginterpretasikan data mentah menjadi kebutuhan pelanggan, yang ketiga mengorganisasikan kebutuhan menjadi beberapa hierarki, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat menetapkan derajat kepentingan relatif setiap kebutuhan, dan yang kelima menganalisa hasil dan proses. Selanjutnya ada host of quality, ada customer need and benefit pada poin A. Setelah pelanggan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan apa yang menjadi kebutuhan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Kemudian di poin B, planning matrix, bagian ini merupakan tempat penentuan sasaran atau tujuan produk didasarkan pada hasil interpretasi tim terhadap data riset pemasaran. Kemudian ada poin C, technical response, bagian ini merupakan proses penerjemahan kebutuhan konsumen ke dalam bahasa pengembang. Proses ini akan mencari jawaban dari pertanyaan bagaimana kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Pada poin D, relationship matrix, bagian ini merupakan penentuan hubungan antara kebutuhan konsumen dengan respon teknis. Kemudian pada poin E, technical correlation, bagian ini merupakan matriks yang letaknya paling atas dan menyerupai atap, menggambarkan hubungan dan ketergantungan antara respon teknis. Hubungan dari masing-masing respon teknis dapat diberi simbol berdasarkan tingkat hubungannya, seperti positif, negatif, kuat, atau lemah. Kemudian pada poin F, technical matrix, ada bobot respon teknis dan prioritas, benchmarking dan target, dan ada target. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai penjelasan desain kemasan warteg bungkus.
Seni membungkus nasi adalah hal yang paling penting dalam dunia kuliner. Biasanya bungkus nasi berwarna coklat dan memiliki bentuk persegi panjang. Pengemasan nasi bungkus sendiri memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerahnya. Uniknya saat ini muncul desain kemasan bungkus nasi yang unik dari warteg bungkus. Warteg bungkus beralamat di Jalan Ciunjung nomor 7 Kota Malang. Warteg ini menjanjikan teknik membungkus makanan yang cukup unik dan instagramable, lain daripada warteg yang lainnya. Sekilas bentuk nasi bungkus di sini tak jauh beda dari yang lain. Berbentuk prisma segitiga pada umumnya, namun teknik lipatan kertas food grade ala warteg bungkus memiliki pola yang berbeda. Jika boleh dideskripsikan, kita seolah menekan tombol, begitu karet dilepas, bungkus seolah terbuka otomatis. Inovasi nyentrik ini datang dari Alexander Sugi dan Fatir Ibnu Fajar. Ide ini awalnya sederhana, menyajikan menu kuliner harian seperti halnya disajikan ala warteg, namun dengan kemasan bungkus yang unik. Fatir menuturkan ide konsep bungkus inilah yang membuat usahanya dinamai warteg bungkus dengan NG kecil. Sekilas nama yang terbaca hanya warteg bungkus, sebagaimana nama-nama warteg pada umumnya. Selanjutnya adalah penerapan QFD pada desain kemasan warteg bungkus. Hasil dari penerapan Quality Function Deployment pada desain kemasan warteg bungkus dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Nah, desain kemasan warteg bungkus memiliki kemasan yang unik, berbeda dari bungkus nasi biasanya. Dengan kemasan warteg bungkus menggunakan kemasan yang food grade dengan bentuk yang unik. Keunikan dari desain kemasan ini adalah di mana ia memadukan antara seni melipat kemasan tradisional dengan kemasan modern. QFD berperan dalam pembuatan desain kemasan warteg bungkus, karena biasanya di warteg umumnya kemasan nasi memiliki ketebalan yang tipis. Biasanya bila kita memilih menu yang berkuah, maka kuah dan minyaknya rata-rata akan tembus sehingga terlihat tidak bagus di kemasan. Ini yang melatar belakangi desain kemasan warteg bungkus memiliki desain yang berbeda, mulai dari ketebalan kertas yang lumayan tebal dan minyak tidak akan tembus dan tumpah. Serta desainnya sangat memudahkan konsumen, karena saat dibuka karetnya, bungkus akan terbuka dengan rapi. Kemudian ada analisis untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap kemasan warteg bungkus. Untuk menganalisis kepuasan konsumen, penulis mengambil sumber dari wawancara-wawancara di internet dan tanggapan konsumen di media sosial. Rata-rata konsumen merasa puas dengan desain kemasan warteg bungkus. Ada beberapa faktor yang membuat konsumen puas terhadap warteg bungkus, di antaranya desain kemasan memudahkan konsumen dalam memilih berbagai menu. Total ada sekitar 30 varian lauk yang disuguhkan seperti olahan cumi hitam, ayam bumbu rujak, dan lain-lain. Konsumen menjadi leluasa dalam memilih menu karena tidak takut bila memilih menu-menu tertentu akan tumpah atau bocor. Yang kedua, harganya terjangkau. Soal harga pun, untuk ukuran menu dari segi cita rasanya pun cukup sepadan. Mereka menyediakan paket hemat dengan minimal 19-21.000 dengan isi varian lauknya yang berbeda-beda. Jadi dengan kemasan yang baru maka tidak mempengaruhi harga dari paket di warteg tersebut. Yang ketiga, penjualan mengalami peningkatan. Seiring waktu, respon masyarakat mulai meningkat dan melirik warteg ini sebagai suguhan di meja makan. Penjualan dikatakan terus mengalami peningkatan signifikan hingga saat ini. Dikutip dari Tugu Malang, pemilik warteg mengatakan setiap harinya kalau ramai kita tembus 55 bungkus sehari dari semua platform baik offline maupun online. Selanjutnya ada analisis SWOT pada kemasan warteg bungkus untuk mendukung QFD. Penulis di sini akan menggunakan analisis SWOT untuk mengukur sejauh mana strategi QFD akan berperan besar terhadap perkembangan warteg bungkus. Pada analisis IFAS, Internal Factor Analysis Summary, dan External Factor Analysis Summary, IFAS dilihat dari berbagai sumber. Penulis menyatakan bahwa untuk IFAS sendiri, di sini total kekuatan dan kelemahannya berjumlah 3,01. Dan untuk EVAS-nya di sini berjumlah 3,12. Dilihat dari bobot IFAS dan EVAS, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan internal perusahaan berada di faktor baik. Begitupun keadaan eksternal berada di keadaan baik. Kemasan warteg bungkus mempunyai posisi yang paling menguntungkan sehingga dengan kekuatan yang dimiliki, kemungkinan untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Dengan perkataan lain, manajemen mempunyai pilihan strategi agresif sehingga dapat disajikan matriks SWOT sebagai berikut ini. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan, yaitu ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang,
Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, dan ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Kesimpulannya, faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi berkembangnya suatu usaha. Desain kemasan warteg bungkus telah memperhatikan faktor-faktor tersebut dan membuat peningkatan kualitas produk menggunakan Quality Function Deployment (QFD), sehingga respon konsumen terhadap produk sangat antusias dan membuat popularitas dari warteg bungkus terus meningkat. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.